Baik teman-teman, mari kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mulai, tarik napas dulu sebentar. Duduk manis, lepas sepatu kalau perlu, kemudian tarik napas, hirup pelan-pelan, kemudian hembuskan. Kayak lagi meditasi, kayak orang-orang yang suci begitu. Tapi nggak usah kaku-kaku juga, santai aja. Soalnya hari ini kita mau ngobrol sesuatu yang sering kita cari, tapi kadang malah kita lewati begitu saja. Namanya kebahagiaan. Ya, kebahagiaan, bukan yang kayak di drama Korea di mana kamu harus cinta di bawah salju biar bahagia. Bukan juga yang harus nunggu gajian naik, nunggu nikah, nunggu punya rumah di kelas termewah, tapi kebahagiaan yang ya kadang sederhana, kayak secangkir kopi di pagi hari yang pas panasnya, atau waktu kamu bangun AC di kamar masih nyala. Alhamdulillah. Kita sering kan malah nunduk terus mikiran yang kita belum punya. Padahal yang udah kita punya aja belum disyukuri. Nafas pagi ini misalnya. Coba deh kamu tarik napas, ada kan? Ya itu udah anugerah. Tubuhmu yang mungkin sering kamu marahin karena nggak langsing atau nggak tinggi. Tapi dia tetap setia bahwa kamu jalan, lari ke warung, atau bahkan kabur dari omelan ibu. Waduh, kok jadi gitu ya? Tapi serius teman-teman, rasa syukur itu kayak rem kalau lagi ngebut. Saat hidup terasa terlalu cepat, dia bikin kamu pelan, dan disanalah kebahagiaan mulai muncul. Bukan dari pencapaian besar, tapi dari satu kalimat kecil, matur nuwun atau terima kasih. Coba deh hari ini ucapan itu buat orang lain juga, tapi buat diri sendiri, buat badanmu, buat hari yang udah kamu lewati, bahkan buat hujan yang bikin jemuran basah, karena tanpa hujan sawah di kampung nggak bisa hijau kan. Nah, yang kedua, diam. Iya, diam, bukan diam karena lagi marahan sama pacar, tapi diam beneran, duduk aja, nggak usah pegang HP, nggak usah scroll TikTok, cuman duduk, nafas, dan dengerin jantungmu, dengerin suara hujan, atau suara tetangga yang lagi nyalain mesin cukur. Wah, tapi itu juga bisa bikin kaget loh. Tapi serius, di tengah hiruk pikuk ini, diam itu kayak charging baterai hati dan pikiran kamu ngedrop karena terlalu banyak multitasking, mikir kerjaan, mikir hutang, mikir mantan, mikir masa depan. Nah, saat kamu diam, kamu mulai denger tuh suara hati yang selama ini kalah sama notifikasi WhatsApp. Terus yang sering kita lupa, melepas. Kita tuh kayak orang yang bawa karung di punggung. Isinya penyesalan, luka masa lalu, omongan orang, dan mantan yang gak bisa move on. Padahal kita gak perlu bawa semua itu. Kamu bisa melepaskan pelan-pelan. Memaafkan itu bukan berarti kamu bilang, oh ya semua baik-baik saja. Tapi kamu bilang, aku nggak mau bawa beban ini lagi. Bukan buat mereka, tapi buat dirimu sendiri. Biar tidurmu tenang, biar senyummu nggak dipaksain. Dan teman-teman, satu hal kecil yang sering kita lewatkan, senyum. Bukan senyum ala iklan pasta gigi, tapi senyum tulus. Ke tukang bakso, ke satpam kantor, ke nenek-nenek yang jualan di pasar. Mungkin mereka lagi lelah, dan senyumanmu bisa jadi satu-satunya kebaikan yang mereka terima hari itu. Yang lucunya saat kamu senyum ke orang, kamu sendiri malah jadi lebih enak. Kayak ada yang ngelepasin beban di dada. Karena ternyata memberi kebahagiaan itu rasanya kayak ngasih hadiah buat diri sendiri. Lalu bagaimana kita memulai hari? Kebanyakan langsung HP kan? Notifikasi masuk terus, baca berita, lihat orang liburan di Bali. Dalam waktu 5 detik, mood udah jeblok. Padahal kamu belum sempat bilang selamat pagi kepada aku sendiri. Coba ganti. Bangun, duduk sebentar, tarik napas.
Tanya ke diri sendiri, aku butuh apa hari ini? Bukan dari dunia luar, tapi dari dalam. Mungkin kamu butuh istirahat, mungkin kamu butuh pelukan, mungkin kamu butuh sambal buatan ibu mungkin. Tapi beneran, itu obat yang paling mujarab loh. Terus ada kebahagiaan yang datang dari ngelakuin kebaikan secara diam-diam. Misalnya, beliin makanan buat pengemis, bayarin minum orang di belakangmu, atau tinggalin catatan manis buat teman kantor tanpa bilang siapa yang ngasih. Gak perlu posting di Instagram, gak perlu story aku baik banget hari ini. Karena kebaikan yang tulus gak butuh sorotan, cukup hatimu yang tahu, dan rasanya itu adem. Kita juga sering lupa memaafkan diri sendiri. Kita bisa maafin orang yang nyakitin kita, tapi pas kita salah sendiri malah diulang-ulang di kepala kayak lagu dangdut yang gak bisa berhenti. Aduh, kenapa aku gitu sih? Aduh, kenapa aku gak bisa lebih baik? Tapi coba lihat ke cermin, lihat matamu. Di balik luka dan penyesalan ada keberanian. Kamu masih di sini, masih berjuang. Jadi hari ini ucapin pelan-pelan, aku memaafkan diriku yang dulu belum tahu. Dan yang terakhir, sadari bahwa hidup ini singkat, bukan buat bikin kamu sedih, tapi bikin kamu ngeh bahwa kamu gak perlu nunggu nanti. Peluk orang tua, ucapin aku sayang kamu ke pasangan, nikmatin matahari sore, karena bisa itu yang terakhir. Jadi teman-teman, bahagia itu bukan di ujung pencapaian. Dia ada di sini, di nafas kita, di senyuman kita, di rasa syukur kita, di keberanian melepas. Dan kamu gak perlu sempurna untuk bahagia. Cukup jadi manusia yang kadang lelah, kadang salah, tapi tetap mau bangkit. Bahagia itu pilihan, dan pilihan itu ada di tanganmu. Yuk, mulai hari ini gak perlu besar-besaran. Cukup satu hal kecil, satu syukur, satu senyum, satu nafas panjang. Karena dari sana kebahagiaan yang sesungguhnya itu akan mulai tumbuh. Oke, matur nuwun ya. Semoga kita bisa lebih banyak tersenyum, lebih banyak sering bersyukur, dan lebih sering merasa cukup. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Semangat ya!